Selamat sore, Tribuners. Live Update Sore kembali hadir menyapa Anda di Senin 1 Agustus 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Komnas HAM RI masih melakukan permintaan keterangan terhadap ADC atau ajudan dan pengurus rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Paul Ferdisambo terkait tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Permintaan keterangan tersebut dilakukan dalam rangka melengkapi rangkaian pemantauan dan penyelidikan peristiwa tewasnya Brigadir J. Permintaan keterangan dilakukan sejak pukul 10 pagi dan hingga kini masih berlangsung. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Gita Irawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Gita. Selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di kantor Komnas HAM RI Jakarta Pusat. Saya bersama awak media lainnya masih menantikan hasil pemeriksaan terhadap ajudan dari Irjen Paul Ferdisambo, juga pengurus rumah dari Ferdisambo terkait dengan tewasnya Brigadir J. Saat ini pemeriksaan masih berlangsung, pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Terpantau tadi para pihak yang diminta keterangan tiba di kantor Komnas HAM sekira pukul 10.15 pagi. Namun demikian sampai saat ini belum ada tanda-tanda terkait kapan pemeriksaan tersebut akan selesai. Sekedar informasi, memang beredar informasi bahwa yang diperiksa hari ini adalah ajudan dari Irjen Paul Ferdisambo yang turut bersamanya saat naik pesawat menuju dari Yogyakarta menuju Jakarta. Namun demikian informasi tersebut belum dapat dipastikan dan belum terkonfirmasi juga siapa-siapa yang diperiksa hari ini. Selain itu juga pengurus rumah yang dimaksud dari Komnas HAM juga belum dijelaskan apakah pengurus rumah yang ada di rumah pribadi Irjen Paul Ferdisambo yang berada di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, ataukah pengurus rumah yang berada di TKP. Terpisah, tadi hari ini juga tim khusus bentukan Kapolri melakukan uji balistik di tempat kejadian perkara. Uji balistik tersebut dilakukan dalam rangka untuk mencari tahu terkait dengan insiden tembak-menembak tersebut. Insiden tembak-menembak tersebut dalam hal ini adalah terkait dengan sudut tembak, jarak tembak, dan juga sebaran tembakan tersebut. Namun demikian hasil dari uji balistik tersebut belum disampaikan karena masih menunggu laporan selesai seutuhnya. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke studio rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Gita Irawan dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sejumlah partai politik telah mendaftarkan sebagai peserta pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta pada Senin 1 Agustus hari ini. Adapun sejumlah partai tersebut yakni PDIP, Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP, kemudian Partai Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, kemudian Partai Persatuan Indonesia, Partai Pandai, dan Partai Bulan Bintang. Beberapa petinggi partai sempat memberikan statement seperti Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menargetkan partainya hat-trick memenangkan pemilu berturut-turut. PDIP diketahui sebelumnya memenangkan pemilu pada tahun 2014 dan 2019 dan berharap kembali menang pada tahun 2024 nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda dan Tribunnews sekalian, selamat siang. Jadi saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, tadi baru saja sejumlah partai politik mendaftarkan sebagai peserta pemilu 2024 di KPU. Nah, Tribunnews sekalian, ada beberapa partai politik yang telah mendaftar pada hari pertama ini, yakni ada PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Keadilan Sejahtera, kemudian ada Partai Reformasi, kemudian ada juga Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA, kemudian ada Partai
Persatuan Indonesia atau Perindo, kemudian ada Partai Pandai, dan ada Partai Bulan Bintang. Nah, tadi tribuners sekalian, beberapa petinggi partai tadi sempat memberikan statement seperti Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang mengatakan dia menargetkan bahwa partainya akan hat-trick memenangkan pemilu berturut-turut. PDIP diketahui sebagai salah satu partai yang sebelumnya memenangkan pemilu tahun 2014 dan 2019 dan mereka berharap kembali menang pada pemilu 2024. Nah, Bambang mengatakan capaian hat-trick atau menang 3 kali berturut-turut jadi komitmen seluruh jajaran partai sebagaimana merupakan perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian sementara tadi Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga sempat memberikan statement yang mana ia menargetkan partainya masuk dalam 2 besar pemilihan umum 2024 mendatang. Adapun pada pemilu 2019 lalu, Nasdem meraih 9,5%. Kendati demikian, Ali menyatakan Nasdem pun siap jika menjadi pemenang pemilu pada tahun 2024 mendatang. Sementara tadi tribuners sekalian, Ketua KPU Hasyim Asyari juga sempat memberikan keterangan bahwa Partai Gerindra dan PKB bakal mendaftar menjadi partai politik peserta pemilu 2024 ke KPU pada 8 Agustus 2024 mendatang. Jadi kedua partai itu akan mendaftar secara bersamaan. Selain itu, Hasyim juga memastikan bahwa parpol yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu akan mendaftar sebagai peserta pemilu 2024 secara bersama-sama. Adapun KIB rencananya akan mendaftar ke KPU pada tanggal 10 Agustus mendatang. Baik rekan Firda dan tribuners sekalian, sekian laporan saya dari Jakarta, saya melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Versiano Swaku dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kalapas Parepare didemo oleh warga binanya sendiri di Lapas Kelas 2A, Jalan Lingkar Tasiso, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare pada Minggu 31 Juli kemarin. Beredar video berdurasi 1 menit 30 detik memperlihatkan sejumlah warga binaan Lapas Parepare protes ke penjaga. Dalam video tersebut terdengar protes warga binaan yang mempertanyakan sistem kerja di Lapas Parepare. Diduga protes itu karena Kalapas mengemis uang ke salah satu warga binaan yang ingin keluar menjenguk anaknya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Muhammad Yaumil yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yaumil. Ya, baik. Terima kasih rekan. Nah, yang bisa saya jelaskan dari peristiwa Kalapas Parepare didemo oleh narapidananya atau warga binaan itu memang pada awalnya video yang berdurasi 1 menit 35 menit itu tersebar di beberapa grup WhatsApp. Kemudian dari sini kami menindaklanjuti dengan mengkonfirmasi Kalapas Parepare yaitu Bapak Zainuddin. Nah, Bapak Zainuddin ini mengkonfirmasi bahwa memang riak-riak itu terjadi di kawasan kerjanya. Namun dia tidak ingin mengakui bahwa demo tersebut kait dengan adanya pembayaran atau pungli yang dilakukan oleh Kalapas sendiri maupun anggotanya. Nah, kami berusaha mencari informasi dan kemudian menemukan salah satu warga binaan yang mengaku bahwa telah menyetor sejumlah uang ke Kalapas untuk tujuan dan diberikan keamanan di dalam lapas. Nah, dari video yang beredar itu kemudian fakta-fakta di dalam Lapas Parepare ini semakin mencuat ke permukaan. Nah, salah satunya bahwa memang ada terjadi beberapa pungli yang dilakukan baik ke lapas maupun petugas Lapas Parepare ya, Tribuners. Nah, kemudian fakta lain yang terungkap bahwa Kalapas ini gemar mengajak istri daripada napi berkencan keluar, Tribuners. Nah, saat ini Tribuners, informasi terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa Kalapas Parepare Zainuddin sudah dipanggil oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel untuk dimintai keterangan terkait pemberitaan tersebut. Terima kasih. Mungkin seperti itu, rekan. Ya, baik. Terima kasih rekan Yamil dari Tribun Timur atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2022. Kali ini ada 3 komponen dihapuskan, yakni membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, penghapusan sanksi administratif berupa denda, dan bunga pajak kendaraan bermotor atau PKB serta BBNKB. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel, Dr. Randa Hajah Neng Muhaiba menjelaskan, pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya ini khusus kendaraan yang mutasi dari luar provinsi didaftarkan ke Sumsel. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Linda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Linda. Ya, terima kasih Firda. Seperti yang disampaikan tadi, memang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemutihan pajak kendaraan dari 1 Agustus sampai 31 Desember 2022. Nah, 3 komponen yang disebutkan tadi memang itu seperti dibebaskannya BBNKB, kemudian adanya penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan PKB-nya, dan ketiganya itu penghapusan denda dan bunga BBNKB. Nah, berdasarkan pantauan di lapangan untuk hari ini, memang karena hari ini baru hari pertama, maka terpantau masih belum banyak masyarakat yang tahu adanya pemutihan pajak ini, dan pihak untuk Samsat sendiri akan berusaha untuk mensosialisasikan ke masyarakat lebih lanjut. Nah, untuk pemutihan pajak ini berdasarkan Pergub nomor 18 tahun 2022 tentang pembebasan BBNKB kedua dan seterusnya, serta penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga PKB serta BBNKB. Nah, dapat saya jelaskan juga, yang bisa menikmati pembebasan BBNKB ini hanya kendaraan yang mutasi dari luar Sumsel masuk ke Sumsel, terkhusus BBNKB kedua dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk PKB itu pokok pajaknya tetap dibayar, hanya denda dan bunganya yang dihapuskan. Lalu kalau untuk BBNKB yang dihapuskan denda dan bunganya ini bagi kendaraan yang ada dendanya seperti fiskal kalau dari luar, dan kalau di Sumsel itu namanya notis. Nah, maksudnya ketika kendaraan sudah dicabut dari suatu daerah itu batas waktunya untuk masuk ke daerah yang baru atau masuk ke misal ke Sumsel itu batas waktunya 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan belum didaftarkan ke yang baru, itu akan dikenakan denda dan bunga. Itulah yang dihapuskan untuk yang BBNKB, bunga dan administrasinya. Lalu bagaimana untuk alur mutasi kendaraan kalau dari Sumsel, dari daerah ke Sumsel? Nah, pertama kita harus urus terlebih dahulu mutasi 2 kendaraan di satu daerah, misal dari Jakarta. Jadi diurus dulu mutasi dari Jakartanya, mutasi keluar Jakarta, baru masuk ke Sumsel. Nah, untuk di Sumsel itu nanti diurus di Direktorat Lalu Lintas atau di Telantas Polda Sumsel, kemudian baru ke Samsat, bisa di Samsat suatu daerah masing-masing. Berikut Firda laporannya. Baik, terima kasih rekan Linda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Neng Muhaiba, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel. Berikut liputannya untuk Anda. Karena untuk yang biaya nama gratis sama yang penghapusan denda sanksi itu seperti apa sih Bu? Boleh diinformasikan? Jadi untuk program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun ini untuk pemutihan dari Pergub nomor 18 tahun 2022 itu yang kita, kalau bahasa rakyatnya diputihkan, itu adalah BBN 2 untuk kendaraan yang mutasi masuk dari luar provinsi. Misal kendaraannya berplat Jambi BH, atau berplat Bengkulu BD, atau berplat Jakarta B. Nah, untuk dia balik nama kendaraan yang dia mutasi ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, wilayah manapun, mau di Linggau, di Lahat dan sebagainya, itu dibebaskan 0. Kemudian untuk denda dan bunga, baik denda dan bunga PKB maupun denda BBNKB, itu juga dihapuskan. Jadi untuk tahun ini sesuai dengan Pergub nomor 18 tahun 2022, 3 komponen itu yang dihapuskan. Dikecualikan denda bunga untuk BPN 1. Jadi itu tidak termasuk untuk penghapusan.
Mantan Kadispora Ternate Sukarjan Herto secara resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ternate pada Jumat 29 Juli. Penahanan mantan Kadispora Ternate ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi anggaran pelaksanaan Hari Olahraga Nasional atau Haornas pada tahun 2018 lalu. Sukarjan Herto dikawal tim dari Kejaksaan Negeri Ternate dari lantai 2 kantor Kejari. Dalam pengawalan tersebut, ia menggunakan rompi bertuliskan tahanan. Sukarjan sendiri menggunakan kamera disertai celana panjang dan kopiah yang digunakan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Randi Basri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Radi. Terima kasih rekan Firda di studio. Memang dapat saya laporkan di Ternate Utara terkait dengan dugaan kasus korupsi Hari Olahraga Nasional Haornas pada tahun 2018. Di mana dengan kasus tersebut tim dari Kejaksaan Negeri, tim Kepolisian khusus dan tim intelijen Kejaksaan Negeri Ternate melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, di mana dari hasil penyelidikan sendiri tim dari Kejaksaan Negeri Ternate secara resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Dinas dan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ternate Sukarjan Herto. Dengan penahanan ini setelah tim dari Kejaksaan Negeri Ternate melakukan proses penyelidikan hingga penetapan tersangka YC, yang mana penetapan tersangka itu sendiri merupakan Direktur CPMK selaku IO dalam kegiatan Haornas pada tahun 2018 tersebut. Penetapan Sukarjan juga setelah tim dari Kejaksaan Negeri Ternate melakukan penetapan tersangka pertama YC, di mana YC sendiri ditangkap tim pemantau intelijen Kejaksaan Agung di Cikarang Kabupaten Bogor. Setelah melakukan penangkapan tim dari Kejaksaan Negeri Ternate menjemput yang tersangka YC, dan tim dari Jakarta menggunakan maskapai dan tim dari Bandara Soekarno Ternate pada 22 Juli tahun 2002. Setelah menetapkan tersangka itu sendiri, tim dari Kejaksaan Negeri Ternate melakukan penggeledahan kantor Kadispora Ternate pada 28 Juli 2022. Dari hasil penggeledahan tersebut, tim terus melakukan pemeriksaan, di mana pada Jumat 29 Juli 2022 tim dari Kejaksaan Negeri Ternate sendiri melakukan pemanggilan terhadap mantan Kadispora Ternate Sukarjan Herto, sekaligus pada saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris kegiatan panitia Haornas tahun 2018. Pemanggilan tersebut pada 29 Juli 2022 dan tim Kejaksaan Negeri Ternate langsung melakukan pemeriksaan terhadap Sukarjan Herto yang dimulai pada pukul 9 hingga 16.35 waktu Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut dan lantas tim Kejaksaan Negeri Ternate langsung menahan Sukarjan Herto yang saat itu juga sebagai sekretaris panitia kegiatan Haornas pada tahun 2018. Penahanan ini di mana Sukarjan Herto dikawal tim Kejaksaan Negeri Ternate dari lantai 2 turun ke lantai 1, di mana saat itu juga Sukarjan digunakan baju tahanan sendiri. Dari situlah Sukarjan sendiri langsung dikawal tim Kejaksaan Negeri keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Ternate untuk dinaikkan ke mobil, dan setelah dinaikkan mobil Sukarjan itu sendiri langsung dibawa ke rutan Laswati Ternate, di mana saat itu juga pada saat itu Sukarjan itu langsung diberikan penahanan selama 24 jam. Terkait kasus ini juga pada Senin 1 Agustus 2022 tadi terus dilakukan aksi unjuk rasa dari sejumlah mahasiswa yang terkait aliansi pemuda dan masyarakat Ternate, yang dimana merasa Kejaksaan Negeri terus mengusut kasus tersebut, di mana dari beberapa data yang diterima dari aliansi maupun pemuda dan masyarakat Ternate sendiri ada sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus ini. Setelah adanya penetapan pertama Direktur CPMK berinisial YC dan juga penetapan kedua selaku SH, yang dimana saya sendiri saat itu jabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sekaligus mengangkat sekretaris panitia
kegiatan Harnas pada tahun 2018 dan saat ini kedua tersangka tersebut sudah dilakukan penahanan oleh pihak Yayasan. Mungkin seperti itu kita seperti kita setuju. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate, Randi Basri atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dimulai rekan Randi dari kuasa hukum Sukarjan Hirto, Agus Salim. Berikut liputannya untuk Anda. 600 juta itu kewajarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian klien kami pernah menyuruh IO untuk segera membuat pertanggungjawaban, tapi IO-nya malah tidak mau membuat pertanggungjawaban. Kemudian kedua 100 juta itu dipinjam. Pinjam oleh siapa? IO meminjam kepada almarhum wali kota Ternate. Jadi kemudian lewat Pak Sukarjan uang itu dipinjamkan, tapi yang meminjam itu bukan almarhum, bendahara. Jadi lagi Bendahara apa, panitia? Iya, bukan bendahara Kegiatan. bukan bendahara kegiatan Dispora. Nah, di sini klien kami ini sebenarnya harus didalami kasus ini, karena bukan hanya klien kami saja yang harus menjadi tersangka. Ada juga pihak-pihak lain yang turut melakukan kontribusi atas terlaksananya kegiatan Ahornas ini, yang mana ketua panitia kegiatan Ahornas itu dasarnya perubahan anggaran. Kedua itu usulannya itu muncul dari ketua panitia. Ketua panitianya siapa? Pada waktu itu Sekda. Ketua panitianya, saya ulangi, ketua panitianya adalah Sekda. Kemudian rapat bersama-sama dengan IO dan orang kementerian, kemudian lembaga teknis, yaitu Dispora. Junaidi, 23 tahun, nelayan bagan apung di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, hilang di perairan Selaut Natuna pada 1.30 Juli malam. Camat Bunguran Barat Haidir mengatakan nelayan yang hilang tersebut merupakan warganya yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Haidir menjelaskan kronologi kejadian hilangnya Junaidi terjadi pada Sabtu 30 Juli sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Ilham Muhammad yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ilham. Oke, terima kasih rekan Firda dan sobat Tribuner semua. Ingin saya laporkan bahwa Junaidi, seorang 23 tahun, seorang nelayan bagan apung di Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dilaporkan hilang di perairan Selaut di Natuna pada Sabtu 30 Juli 2022 malam. Di mana kejadian tersebut dibenarkan langsung oleh Camat Bunguran Barat, Haidir, bahwasanya nelayan yang hilang tersebut merupakan warganya yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. Di mana Haidir menjelaskan kronologi kejadian hilangnya Junaidi yang merupakan warganya tersebut hilang pada hari Sabtu 30 Juli sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Di mana saat itu Junaidi bersama Eko sesama pekerja di bagan apung di Sedanau yang saat itu sedang mengoperasikan bagan apungnya menggunakan kapal motor. Pada saat itu si Junaidi dan Eko hendak menghindari bagan apung mereka agar tidak bertabrakan dengan bagan milik nelayan lainnya, yaitu Santo. Dikarenakan memang waktu itu penerangannya belum dihidupkan, sehingga mereka agak sedikit kesulitan untuk menghindari tabrakan, dan akhirnya kedua bagan tersebut bertabrakan. Alhasil Junaidi sebagai korban saat itu sempat berpindah dari bagan satu ke bagan lainnya. Dia berpindah dan berhasil naik ke bagan Santo, sementara si Eko tetap di bagan miliknya. Setelah itu, setelah berhasil bagan mereka masing-masing terpisah, akhirnya si Junaidi nekat untuk berenang melompat kembali ke bagan miliknya. Namun nahasnya saat dia lompat ke laut tanpa diketahui rekannya, dan ternyata si Junaidi tidak kembali ke bagannya.
Mengetahui hal tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, Eko langsung mengabari pemilik bagan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, dan akhirnya dilakukan upaya pencarian terhadap Junaidi. Untuk updatean terkait dengan pencairan saudara Junaidi, hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian oleh 4 tim unit Basarnas gabungan ya, yang terdiri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan ataupun Basarnas Natuna, Lanal Ranai, kemudian bersama Satpol Air dan juga nelayan setempat, di mana pencarian itu dilakukan pada hari Minggu pagi, kemudian dilanjutkan pada malamnya. Dikarenakan cuacanya sedikit buruk, akhirnya untuk pencariannya dilanjutkan pada hari ini dan dimulai pada pagi hari tadi. Untuk pencarian sendiri dibagi 4 tim, di mana tim A merupakan Lanal Ranai, tim B-nya merupakan dari Basarnas, tim C-nya dari Satpol Air, dan tim D-nya dari nelayan setempat. Di mana tim SAR gabungan ini melakukan penyisiran di area 4 mil dari titik yang diduga sebagai titik jatuhnya si Junaidi. Namun hingga saat ini tim SAR gabungan tersebut masih belum membuahkan hasil. Memang tadi malam ya, itu cuaca sedikit tidak mendukung dikarenakan adanya angin kencang dan juga ribut akibat hujan, sehingga pencarian ditunda dan dilanjutkan pada hari ini. Namun sayangnya perkembangan terkait dengan hilangnya Junaidi hingga saat ini masih belum juga ditemukan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Ilham Muhammad dari Tribun Batam atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ecep Ridwan, 41 tahun, warga Gang Arjuna, RT 3 RW 1, Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Kota Bandung, ditembak polisi pada bagian kakinya setelah merampok 17 minimarket di 6 kabupaten di Jawa Barat. Pelaku yang kerap beraksi seorang diri ini kini pincang dan harus merekam di ruang tahanan Mapolres Cimahi. 17 minimarket yang menjadi sasaran rampokannya yakni di Kabupaten Bandung Barat, kemudian Kota Bandung, Tasikmalaya, Garut, dan Purwakarta. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat sore Firda, bisa saya laporkan terkait aksi perampokan di 17 minimarket di wilayah Jawa Barat itu memang sudah terjadi sejak beberapa bulan yang lalu. Nah, laporan ini berawal dari banyaknya aksi perampokan di minimarket di wilayah Kabupaten Bandung Barat seperti di Kecamatan Ampera, Kecamatan Lembang, kemudian Kecamatan Cikalong Wetan, dan Kecamatan Padalarang. Nah, ini untuk pemburuan dari para pelaku ini, aparat kepolisian membutuhkan waktu sekitar 2 bulan lebih untuk menangkap pelaku perampokan ini, hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, berdasarkan hasil pengembangan dan keterangan dari pelaku ini, memang para pelaku ini sudah melakukan perampokan di 17 minimarket. 10 diantaranya di wilayah Jawa Barat seperti Tasikmalaya, Purwakarta, dan Garut. Kemudian untuk 7 lokasi minimarket lainnya terjadi di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, dari hasil pemeriksaan pelaku, berdasarkan keterangan pelaku ini bahwa pelaku ini melakukan pembobolan minimarket dengan cara masuk melalui atap minimarket, kemudian membobol bagian atap dan masuk ke beberapa tempat penyimpanan barang. Kemudian pelaku juga setelah berhasil menerobos atap itu langsung membawa beberapa sejumlah barang yang ada di dalam minimarket, kemudian membobol berangkas yang berisi uang puluhan juta. Kemudian setelah itu, selain membobol atap, pelaku juga melakukan pembobolan atap menggunakan las listrik atau las portable yang sebelumnya sudah dibawa oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Kemudian las portable juga dilakukan oleh pelaku untuk membobol berangkas berisi uang. Nah, dari hasil perampokan itu, pelaku mendapatkan uang 100 juta. Uang 100 juta itu didapatkan oleh pelaku dari 17 minimarket yang dibobol oleh pelaku. Nah, kemudian untuk dari hasil pencuriannya itu, barang-barangnya dijual ke beberapa toko yang ada di daerah Garut. Kemudian
untuk uangnya dipakai pelaku untuk judi online. Nah, untuk saat ini, setelah mendapat laporan itu, polisi juga langsung memburu pelaku, namun saat dilakukan penangkapan di daerah Tasikmalaya, tepatnya di rumahnya, pelaku sempat melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, aparat kepolisian terpaksa harus memberikan tindakan tegas terukur atau ditembak pada bagian kakinya untuk dilumpuhkan, hingga akhirnya pelaku ini berhasil diamankan dan langsung digiring atau dibawa ke Mapolres Cimahi. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Hilman dari Tribun Jabar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan media yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini, hari Sabtu, Polres Cimahi akan merilis keberhasilan Satreskrim Polres Cimahi dan Polres Negara dalam mengungkap 3 kasus kejahatan. Yang pertama, pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko Waralaba, yaitu tepatnya di Alfamart. Kasus ini alhamdulillah bisa kita ungkap, di mana pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli ada sekitar 7 toko Alfamart yang dibobol, mohon maaf tanda kutip, dicuri oleh pelaku yang berhasil kita tangkap ini selama 4 bulan ini. Pelaku selama 4 bulan ini melaksanakan pencurian dengan pemberatannya di daerah Padalarang, di Syarwa, dan Lembang di 7 toko Alfamart. Diduga karena arus pendek listrik, gedung sekolah Batare School CBD Polonia Blok A nomor 6567 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan habis terbakar. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 14:52 waktu Indonesia Barat. Menurut Dinda Tampu Bolon, pegawai sekolah tersebut, api berasal dari kabel yang berada dari luar gedung sekolah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan. Ada Edward yang akan melaporkannya. Silakan rekan Edward. Selamat sore, Tribuners. Saya akan menyampaikan terkait gedung sekolah Batare School yang berada di CBD Polonia Medan terbakar. Diduga karena arus pendek menyebabkan gedung sekolah yang berblok dari Blok A nomor 65 sampai 67 hangus terbakar. Lokasinya berada di CBD Polonia, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Kejadian kebakaran ini terjadi pada pukul 14:52 Indonesia Barat. Ketika diminta keterangan, pegawai sekolah bernama Dinda Tampu Bolon mengatakan penyebab awal terjadi kebakaran itu berasal dari kabel yang harusnya saling beradu, menyebabkan percikan awal dan kemudian merambat hingga ke dinding-dinding sekolah. Nah, mereka pun melakukan pertolongan pertama dengan menyiramkan air karena di depan gedung sekolah tersebut ada genset dan mereka mengantisipasi agar genset tersebut tidak meledak. Dan juga menurut dari Aibda Wahyu, Jaya Polsek Medan Baru, dan Firman Suryanto mengatakan bahwasanya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dan sampai saat ini kerugian belum diketahui berapa karena pihak sekolah dan juga kepolisian masih menyelidiki terkait kasus kebakaran sekolah tersebut. Mungkin saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Medan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Dinda Tampu Bolon, pegawai sekolah tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. CBD lingkungan 2 Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia. Tadi dapat kabar dari warga bahwasanya ada wayar yang gelagat tadi di atasan Batare School ini, tapi yang bawah terasnya, kanopinya.
dari situ awalnya kayaknya arus pendek ya kali. Oh, diduga arus pendek berarti, Bu? Arus pendek, kena angin kencang, jadi cepat merambatnya. Kalau boleh tahu, Bu, ini gedung apa ini, Bu? Itu gedung sekolah Batari School. Kejadiannya kira-kira jam berapa, Bu? Jam 14.45. Jam 14.45, Bu. Oh, boleh kita tanya, Pak, korban ada nggak atau Pak? Dari Bapak TNI atau Polri, Pak? Korban tidak ada. Korban tidak ada, Pak, ya? Jadi untuk saat ini penyelidikan yang dilakukan seperti apa, Pak? Untuk diduga selain arus pendek atau yang lain? Penyebabnya, Pak? Kita arus pendek. Penyebabnya hanya arus pendek berarti, Pak? Berarti kira-kira untuk kerugian di kisaran berapa nih, Pak? Kita nggak tahu karena belum tahu kita. Belum dicek. Oh, kita masih akan melakukan penyelidikan berarti, Pak, ya? Iya, lagi masuk orang inavis. Oke. Harga kopra Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai dihargai per kilo Rp7.000. Sementara untuk kelapa buah dihargai satu buahnya yakni Rp700. Hal itu disampaikan langsung oleh salah satu pembeli kelapa buah, Saiful Gares, pada Minggu 31 Juli. Saiful mengatakan membeli kelapa buah dengan harga per buah Rp700. Harga ini menurut Saiful adalah harga yang dipaksakan dengan mempertimbangkan nasib para petani kelapa. Ia berharap agar harga kelapa bisa stabil sebab Morotai merupakan lumbung kelapa kopra. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Fizri Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fizri. Oke, rekan Firda, saya akan melaporkan di Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai. Jadi di Kabupaten Pulau Morotai sendiri sebelumnya harga kelapa 12.000 per kilonya, dan saat ini turun jauh dari harga tersebut, bisa tinggal dihargai itu per kilonya 7.000 sampai 6.500. Dan menurut salah satu pembeli kelapa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, bahwa dia juga membeli kelapa dengan per buahnya harga Rp700.000 itu masih merasa rugi, sebab dengan alasan karena sangat menyayangkan petani kelapa atau petani kopra yang menjual kelapa per buah hanya dihargai dengan Rp700. Nah, hal ini baginya karena sangat menyayangkan petani kopra untuk menjual di tempat penampungnya, karena di sana juga selain dia membeli kelapa buah, dia juga mempekerjakan beberapa masyarakat petani kopra yang ada di sekitar. Selain itu, untuk mengantisipasi bagaimana hal tersebut jangan sampai pembeli kelapa ini rasa dirugikan, dia juga mengolah tempurung kelapa untuk dijadikan arang. Tempurung di mana arang ini akan dijual per kilonya Rp4.000, sehingga menopang untuk mempekerjakan emak-emak atau ibu-ibu yang ada di desa setempat. Dan di Kabupaten Pulau Morotai sendiri juga salah satu lumbung ekspor kelapa terbesar yang ada di Maluku Utara, dan kelapa ini akan diperjualbelikan di pasaran bebas dan akan diekspor ke Surabaya. Mungkin itu rekan Fedra yang saya dapat laporkan di Maluku Utara. Saya kembali. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pekerja cungkil kelapa kopra bernama Absul Abdul Haji. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan Tong Lian ini kan setiap hari ini biasanya kita lewat sini selalu ada pekerja, atau misalkan ini pekerja ini dibayar atau tidak? Bayar. Bayar ya? Dalam 30.000. 30.000 ya. Dan ini apakah setiap hari ini kerja begini atau memang ini juga ada pekerja lain? Ada pekerja lain nih. Kelapa juga kita juga. Kopra juga, cuma kan belum panen tuh. Oh, belum panen. Jadi makan waktu untuk keluarga belaga. Satu hari bisa berapa sak? 4, 3. 4 sampai 3 ya. Berarti satu saknya dong kasih ini berapa? 30.000. 30.000 per sak. Berarti kalau 4 120 ya satu harinya ya. Sekitar itu ya. Habis ini langsung fufu lagi tuh. Iya, fufu. Kalau fufu dong bayar berapa? 500 per para. Berarti ini 500 sih. Berarti ini semua pekerja harian nih. Yang namakan pekerja harian nih. Kok bala kore lagi kah atau?
Bala kore. Bala lagi lain. Lain. Kore lagi lain. Kalau berapa satu 20. Berarti satu sak 50 kalau hitung ini. Iya. Oh iya. Oke. Pas apa? Absul siapa? Abdul Haji. Oke. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Legend Teni Suharyanto, meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Desa Toru, Kecamatan Toru, Kabupaten Parigi Mutong, Sulteng. Seperti diketahui, wilayah tersebut dilanda banjir bandang akibat hujan yang deras pada Jumat 28 Juli lalu. Sebelum ke lokasi, Legend Teni Suharyanto terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah Parimo dan kantor Bupati. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Palu, ada Ketut Suta yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ketut Suta. Iya, Firda dan juga Tribunal, jadi benar sekali seperti diketahui bencana alam banjir bandang melanda Sulawesi Tengah di Kabupaten Parimo, tepatnya di Desa Torue, Kecamatan Torue pada Jumat lalu. Pada kejadian itu juga merenggut 3 nyawa dan 4 orang lainnya masih dalam pencarian hingga saat ini. Adapun hari ketiga pasca bencana itu, Kepala BNPB Legend Teni Suharyanto datang ke Desa Torue untuk melakukan peninjauan. Dari pantauan tribunpalu.com, rombongan tiba di desa tersebut pada pukul 12.00 WITA. Setelah tiba, rombongan kemudian memantau sejumlah bangunan yang rusak akibat terdampak banjir. Selain itu juga dia mengunjungi sejumlah pengungsi di masjid maupun yang masih bertahan di rumah masing-masing. Pada kesempatan itu, BNPB memberikan semangat kepada para korban sembari menyerahkan langsung bantuan logistik secara simbolis. Pada kesempatan itu juga Kepala BNPB menuturkan pihaknya hadir di lokasi tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan sebagaimana mestinya, seperti dengan melaksanakan tahapan-tahapan tanggap darurat untuk memastikan kebutuhan dasar ditangani secara baik. Dia juga menjelaskan jika kedepannya masa tanggap darurat tersebut sudah dapat teratasi dengan baik, maka selanjutnya akan memasuki pada tahap rehabilitas atau rekonstruksi. Dengan perhitungan jangka pendek, masyarakat juga dapat kembali menempati tempat tinggalnya, yakni ada 2 skema yang di dalam penanganan pasca tanggap darurat bencana tersebut, yakni membangun kembali rumah warga di lokasi yang sama, tetapi dengan analisa dan evaluasi agar kedepannya tidak berisiko terdampak bencana yang sama. Namun jika lokasinya tidak memungkinkan untuk dibangun kembali tempat tinggal korban, maka akan diambil langkah regulasi ke tempat yang lebih aman. Nantinya pemerintah diminta, ini pemerintah Kabupaten Parigi Mutong, agar menyediakan lahan, dan pihak BNPB dan kementerian terkait akan membangun lahan tersebut. Adapun pemerintah daerah menetapkan bencana itu menjadi tanggap darurat selama kurang lebih 14 hari, sehingga juga pihak BNPB memberikan bantuan sebesar 250 juta untuk dana operasional tanggap darurat banjir bandang terjadi di Desa Torue, Kabupaten Parigi Mutong. Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Ketut Suta dari Tribun Palu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 100 murid SDN pada Waras, Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikaduk, Kabupaten Cianjur selalu basah kuyup saat tiba di sekolah mereka karena harus menyeberangi Sungai Ciujung. Mereka terpaksa terjun ke sungai karena akses jembatan satu-satunya tergerus air bah pada tahun 2018 lalu. Ratusan murid tersebut berasal dari Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun yang bersekolah di Cikadu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Ferry Amiril yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferry. Baik, Firda dan pemirsa Tribun dimanapun Anda berada, bahwa dilaporkan dari kawasan Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur, sebanyak 100 murid sekolah dasar yang berasal dari 2 kecamatan, yakni Kecamatan Naringgul dan Kecamatan Cidaun, sudah terbiasa menyeberangi sungai yang cukup arus besar untuk mencapai ke sekolah dasar negeri pada Waras yang terletak di Desa Sukaluyu, Kecamatan Cikadu. Menurut keterangan seorang guru bernama Enyek, bahwa selama 4 tahun akses jembatan gantung yang menjadi penghubung antara Kecamatan
Cikadu dengan 2 kecamatan ini tersapu oleh bencana air bah pada tahun 2018. Sejak saat itu akses warga terputus sehingga warga memanfaatkan rakit yang biasa untuk menyeberang, dan jika tidak ada rakit mereka memanfaatkan aliran sungai yang agak dangkal untuk menyeberang sungai menuju atau ke arah Cikadu dan Naringgul. Jadi di sana itu sudah dilakukan pengajuan pembangunan jembatan sejak tahun 2018, 2019, namun pada 2020 ini saat akhirnya bangun, menurut keterangan dari guru ini terkendala oleh pandemi COVID. Jadi baru tahun ini lagi akan diusulkan ke pemerintah daerah mulai dari desa, kecamatan hingga ke kabupaten. Nah, tadi siang Bupati Cianjur sudah merespons berita adanya ratusan murid yang menyeberang dan basah kuyup ketika sampai di sekolah, ya tidak jarang mereka yang basah-basahan karena harus turun langsung ke sungai yang cukup lebar, namanya Sungai Ciujung. Dan Bupati sendiri sudah memerintahkan Dinas Permukiman dan untuk meninjau lokasi, melakukan pengukuran, serta menganggarkan anggaran untuk pembangunan jembatan gantung tersebut. Bupati Cianjur Herman Suherman akan merencanakan pembangunan jembatan gantung tersebut. Nah, fenomena ini menjadi viral dan karena ratusan murid sekolah dasar ini memakai seragam merah putih khas pelajar SD, ketika sekitar lutut mereka ini terendam air, dan foto tersebut menyebar kemudian di media sosial dan akhirnya masuk ke pemberitaan. Nah, hal tersebut mendapat respon yang banyak dari pengamat sosial, dari pengamat kebijakan publik, dari universitas, dan rata-rata menginginkan bahwa pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya, termasuk para calon legislatif yang akan duduk nanti, yang balihonya sudah banyak di mana-mana, untuk turun, karena masyarakat di sana itu sangat membutuhkan bantuan real, ya, mereka saat ini sangat membutuhkan bantuan. Nah, begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Ferry Amiril dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. DCAN, 20 tahun, seorang perempuan muda asal Garut yang berjual belikan video syur pribadinya di akun Instagram miliknya, kini ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku tertunduk saat dihadirkan di hadapan awak media dalam konferensi pers. Kasus tersebut di Mapolres Garut pada Senin 1 Agustus hari ini. Kapolres Garut AKBP Wirdanto WHD Caksono mengatakan pelaku kerap melakukan live streaming untuk menggait para pengikutnya agar tertarik membeli video asusila miliknya. Live streaming tersebut dilakukan pelaku dengan busana hampir telanjang, yang menuturkan harga yang ditawarkan pelaku kepada konsumennya senilai Rp300.000 per videonya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar, ada Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, selamat sore rekan Firda, selamat sore Tribun News rekan Tribun News dimanapun Anda berada. Beberapa hari terakhir memang ada kejadian viral di Kabupaten Garut, yaitu seorang perempuan menjual konten video asusila di Instagram pribadi miliknya. Konten ini kemudian banyak diperbincangkan oleh warga masyarakat Garut. Kemudian setelah itu polisi menyelidiki karena memang viral begitu. Ini ternyata dilakukan oleh seorang ibu muda di Kabupaten Garut, asal warga Kecamatan Sukawening begitu. Inisialnya DCAN, usia 20 tahun. Jadi DCAN ini beraktivitas di media sosial, terutama di Instagram, sudah 2 bulan dan menawarkan sejumlah konten begitu. Dari mulai live streaming, kemudian terlibat juga konten dia sebagai afiliator judi online begitu, dan juga memperjualbelikan konten video asusila miliknya kepada para pengikutnya. Jadi ini modusnya itu melakukan live streaming terlebih dahulu, kemudian menawarkan kepada para pengikutnya yang menonton, jika ingin mendapatkan konten-konten pribadi saya yang bentuknya
video-video asusila, video-video pornografi begitu bisa membayar sejumlah uang. Ini harganya beragam mulai dari 300.000 per video. Ini setelah dicek oleh kepolisian memang ada ratusan pengikutnya yang mengirimkan atau meminta atau ingin membeli begitu konten-konten miliknya. Ini penghasilannya dari aktivitas ini, penghasilan pelaku dari aktivitas ini selama 2 bulan ini mencapai puluhan juta rupiah, karena memang para laki-laki hidung belang begitu di luar sana membeli ini bukan hanya 1 video, tapi hingga 7 sampai 10 video asusila begitu. Kemudian DCN ini berhasil ditangkap, dan tadi pagi Polres Garut sudah menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut, dan nanti akan kami tayangkan juga keterangan dari Kapolres Garut. Baik, tidak, memang ini kejadian viral ini sangat disesalkan, terutama oleh Bupati Garut. Bupati Garut Rudi Guna mengatakan bahwa pihaknya meminta maaf dan menghimbau kepada masyarakat Garut untuk bermedia sosial dengan bijak, menggunakan media sosial dengan bijak, dan tidak menggunakan media sosial di luar dari norma-norma begitu. Baik, tidak. Ya, baik. Terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Kapolres Garut, AKBP Wirdanto Hadi Caksono terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dan setelah kami lakukan langkah-langkah penyelidikan, kami mendapati bahwa Instagram yang di situ pelaku berupaya untuk mentransaksikan video-video tentang dirinya, khususnya yang mengandung pornografi. Ya, berawal di situ dari mulai awalnya adalah live Instagram dengan mencoba untuk melakukan setengah bugil, sehingga akhirnya menarik perhatian dari para konsumennya untuk melakukan direct message. Dari direct message itu, kemudian setelah itu pelaku menawarkan sejumlah layanan. Misalnya kalau misalnya mau video full, telanjang seperti itu, atau mengandung juga unsur-unsur pornografi, ada biaya-biaya tambahan. Untuk yang full itu harganya 300.000 per video. Termonitor juga melalui transaksi media sosialnya, ada juga yang menginginkan 7 video. Jadi kalau misalnya 7 berarti 2.100.000. Dia akan transfer menggunakan aplikasi yang lain. Nah, kemudian setelah itu, setelah kami dalami, akhirnya kami berhasil. Banjir yang terjadi di negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah berdampak cukup parah. Banjir yang terjadi pada Sabtu 30 Juli ini merusak puluhan bangunan rumah warga. Terdapat 50 rumah warga negeri Haruku rusak akibat banjir. Selain itu, 750 orang memilih mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa banjir yang terjadi di negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah pada Sabtu 30 Juli 2022 kemarin itu terjadi diakibatkan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama 1 hari penuh dari hari Jumat hingga puncaknya di Sabtu dini hari itu. Kemudian banjir tersebut mengakibatkan sedikitnya terdapat 50 unit rumah di sana yang mengalami rusak berat, dan 100 lainnya itu terendam banjir. Dan 50 unit rumah ini dihuni oleh 750 orang yang saat ini sementara mengungsi di rumah-rumah kerabat, dan juga sebagian lainnya berada di kantor desa Haruku tersebut. Dan informasi yang kami peroleh dari Kepala Kecamatan Haruku, yakni Mbak Muhammad Hafiz Latusonsina, beliau mengatakan bahwa luapan sungai itu mengakibatkan 150 unit rumah warga Haruku terendam air, dan banjir itu menyeret material-material
berat seperti pohon, kayu hingga bebatuan yang mengakibatkan rumah-rumah warga menjadi rusak, Tribuners. Dan beliau juga mengatakan bahwa tak hanya rumah warga, namun ada sejumlah infrastruktur seperti jalan dan jembatan hingga talud pantai juga rusak, dan satu buah jembatan dan satu sekolah TK ya, teman kanak-kanak yang juga terkena dampak dari banjir tersebut. Dan bukan hanya di negeri Harutu, namun ada kerusakan juga dilaporkan terjadi di negeri tetangga, yakni Aboru. Sebenarnya di situ salah satu jembatan di sana juga sudah rusak diakibatkan banjir yang cukup deras sehingga menggali badan jembatan sebelah badan jembatan yang mengakibatkan jalan situ ambles. Dan informasi terakhir yang kami peroleh dari BPBD tadi Senin pagi tadi, bahwa BPBD sudah mendistribusikan sembako dan juga makanan instan di sana. Dan sementara ini BPBD mendata kembali rumah-rumah warga yang rusak untuk kemudian nantinya diserahkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan, untuk dilakukan perbaikan. Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Lukman, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ulama kondang Ustadz Abdul Somad atau UAS menghadiri pengajian di Ponpes Inen Lemo, Desa Beleka, Lombok Tengah pada Sabtu siang 30 Juli. Ngaji bareng UAS ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Kegiatan pengajian diinisiasi oleh pembina Yayasan Pondok Pesantren NU Inen, yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi NTB, TGH Ibnu Halil. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Lalu Helmi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Helmi. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali, ulama kondang Ustadz Abdul Somad atau yang kerap disapa UAS menghadiri pengajian di Pondok Pesantren Inen Lemo, Desa Beleka, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ngaji bareng UAS ini digelar dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Kegiatan pengajian ini diinisiasi oleh pembina Yayasan Pondok Pesantren NU Inen Lemo yang juga anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Ibnu Halil. Tuan Guru Haji Ibnu Halil berinisiatif mengundang UAS untuk menyampaikan tausiah demi menyambung tali silaturahim dan mengobati rasa rindu masyarakat Lombok umumnya dan masyarakat NTB khususnya kepada UAS. UAS tiba di Pondok Pesantren NU Inen Lemo sekira pukul 13.45 WITA. Kedatangan ulama kelahiran Sumatera Utara itu disambut selawat ribuan jemaah yang telah menunggu kedatangan UAS. Ribuan jemaah terpantau menghadiri pengajian UAS Kompleks Ponpes NU Inen Lemo tanpa penuh sesak. Dalam tausiahnya, UAS menyampaikan sejumlah hal pokok seperti bahaya narkoba, pentingnya merawat persaudaraan hingga sejumlah persoalan keagamaan kontemporer. UAS mengaku senang bisa berada di tengah-tengah masyarakat Desa Beleka khususnya di Lombok dan umumnya. Terpisah, pembina Yayasan Pondok Pesantren NU Inen Lemo Desa Beleka Lombok Tengah, Tuan Guru Haji Ibnu Halil, berharap UAS istiqomah dalam berdakwah. Anggota DPD RI Dapil Pulau Lombok itu mengaku tantangan dan hambatan yang diterima UAS dalam berdakwah tidaklah sedikit. Oleh sebab itu, ia berpesan kepada UAS agar tetap teguh berada di jalan dakwah. Kepada awak media, Tuan Guru Haji Ibnu Halil menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara ngaji bareng UAS di Ponpes yang ia bina tersebut. Acara tersebut menurutnya sedikit tidak akan mengobati kerinduan masyarakat Lombok kepada ulama kondang itu. Tuan Guru Haji Ibnu Halil menyebutkan dari jadwal yang ia terima, UAS hanya akan berceramah sekitar 1 jam, namun ternyata lebih.
UAS sebelumnya menjalani rangkaian tausiah atau safari di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 4 hari. 3 hari sebelumnya UAS bersafari di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Pulau Sumbawa. Kemudian 1 hari setelahnya UAS menggelar safari di sejumlah titik di Pulau Lombok, mulai dari Masbage, Pondok Pesantren Inen Lemu, hingga menghadiri pengajian bersama jajaran Pemprov Nusa Tenggara Barat di Islamic Center Hubud Walton, Mataram. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Nalu Helmi dari Tribun Lombok atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Seorang anak bernama Agung Bagus Wiranegara di Bali harus bekerja keras untuk keluarganya. Laki-laki yang kerap disapa Gunggus ini harus menggantikan posisi ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Kini Gunggus melakukan pekerjaan ayahnya menjadi juru parkir di salah satu restoran pizza di Denpasar, Bali. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bali, ada Putu Yunia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunia. Baik, terima kasih rekan Firda. Jadi betul sekali anak Agung Bagus yang atau juga kita akrab disapa Gunggus ini merupakan seorang anak piatu yang baru saja ditinggal ibunya sejak masa pandemi COVID kemarin. Dan saat ini Gunggus tinggal bersama ayah dan juga kedua orang adiknya. Sayangnya saat ini sejak sebulan lalu Gunggus harus merawat kondisi ayah yang sedang sakit. Untuk itu dia menggantikan posisi sang ayah menjadi tulang punggung keluarga, mencari nafkah dengan menjadi juru parkir yang merupakan pekerjaan sang ayah. Selain itu, Gunggus juga menyambi dengan berjualan nasi jinggo bersama kedua adik perempuannya yang masih duduk di bangku kelas 5 SD dan juga kelas 1 SD. Mereka berjualan mulai pukul 16 WITA sampai dengan 21.30 WITA. Dan setelah itu mereka baru bisa kembali ke rumah yang berada di lokasi yang berbeda, di kecamatan yang berbeda pula, di dekat Kayu Mas Kelot, desa Kota Denpasar. Kedua adiknya sendiri sudah memahami kondisi keluarganya yang memang saat ini sedang mengalami sulit, sehingga mereka juga memahami untuk mengerti dengan kondisi sang kakak. Kemudian selama berjualan sendiri, Gunggus tidak selalu lancar, walaupun saat ini sudah mulai ada yang peduli dan perhatian dengan kondisinya. Gunggus mengaku pernah menyisakan 17 bungkus nasi jinggo. Sehari-harinya Gunggus hanya bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp150.000 yang saat itu juga belum dikurangi dengan modal jualannya. Penghasilan tersebut ia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan juga membayar uang sekolahnya sebesar Rp200.000. Ia bersyukur saat ini sudah banyak yang membantu, terutama untuk biaya pendidikan adiknya, sehingga sedikit tidaknya bebannya sudah mulai terkurangi dan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga merawat sang ayah. Gunggus ini merupakan seorang pelajar kelas 1 SMK, jadi sebagai seorang pelajar sendiri juga dia rajin bersekolah. Setiap pagi ia merawat kedua adiknya sebelum berangkat sekolah, seperti memasakkan nasi dan juga mengantar adiknya ke sekolah. Setelah itu ia langsung melakukan tugasnya atau pekerjaannya sebagai juru parkir di salah satu restoran pizza di kota Denpasar dan menyambi dengan berjualan nasi jinggo. Dia bersyukur saat ini juga dia mendapatkan dukungan terutama dari teman-temannya dan juga orang sekitar, dan terutama dengan mereka yang mempunyai nasib yang sama dengan Gunggus sendiri. Saat ini Gunggus juga dengan penghasilan dan kondisinya, ia tetap bersyukur dengan apapun keadaan yang ia terima, dan ia mengerti begitu pula dengan kedua adiknya. Dan Gunggus berpesan kepada teman-teman di luar sana yang juga mungkin memiliki nasib yang sama untuk tetap bersyukur dan tetap semangat menjalani kehidupan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Firda. Baik, terima kasih rekan Yunia dari Tribun Bali atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari pelajar kelas 1 SMK Gunggus. Berikut liputannya untuk Anda. Gimana sih rasanya? Ya pertama ditinggal tuh ya berat sih gitu, cuman belajar dewasa dengan keadaan lah gitu ya.
terbiasa jadinya. Ya. Butuh berapa lama buat bisa pulih? Ya nggak tahu juga sih, pulih-pulih sendiri, kadang ingat sedih juga gitu. Terus ajinya udah berapa lama sih? Baru kapan tuh pas galungan udah sembuh lagi gitu kakinya. Ya, kambuh-kambuhan berarti? Ya. Dari sejak galungan? Ya galungan bulan ini yang lalu. Nah, sekarang kan Anji nggak ada apa istilahnya gugus itu sama Andrade juga berjuang gitu lah, gimana sih? Ya gimana, mau tak bilang berat ya berat, tapi ya udah jalani aja gitu. Pernah kayak bikin nangis tinggalin keluarga kan? Nggak, tetap berdoa, percaya adanya Tuhan saya. Tak jalani ya. Di usia gugus sendiri kan masih tinggi, pasti melalui ya gimana? Kalau gugus gimana sekarang? Ya biasa, melalui biasa sih, tapi ngatur waktu juga kalau libur gitu kan, refresh otak juga sama teman gitu. Ya. Artinya biasa kehidupannya diatur biar nggak stres gitu ya? Ya. Nah kalau misalkan secara keseluruhan tuh Gugus menikmati hari-hari itu kayak gimana? Puluhan rumah warga di Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Palhu, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur kondisinya cukup memprihatinkan. Selain berbahan dasar kayu yang sudah mulai lapuk dan kondisinya tidak layak huni, rumah-rumah yang mayoritas berada di bantaran anak Sungai Mahakam itu juga masih tetap ditinggali oleh pemiliknya. Pemerintah kampung setempat mengatakan penduduk yang tinggal di Kampung Muara Beloan mayoritas berprofesi sebagai nelayan yang kondisi perekonomian yang serba terbatas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Selamat sore semuanya untuk rekan-rekan Tribun News. Seperti yang dilaporkan tadi bahwa Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, posisinya terletak di pesisir bantaran anak Sungai Mahakam. Jadi dari 210 kepala keluarga yang menghuni kampung tersebut, di sini disebut kampung atau desa ya, 210 kepala keluarga dan 757 jiwa, itu 95% mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Nah, dari data yang telah dikumpulkan atau didata ulang oleh Dinas Perkimtan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, itu menyebutkan ada sekitar 22 unit sampai 24 unit rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak layak huni. Sebab selain bangunannya berbahan dasar material kayu, juga kondisinya sudah mulai termakan usia. Sehingga warga terpaksa harus tinggal di rumah tersebut, walaupun kondisinya cukup memprihatinkan, dengan mengadakan atau membuat tenda atau atap seng itu sebagai pelindung di saat hujan tiba. Menurut Kepala Kampung Muara Beloan, melalui sekretarisnya Heri Sandi mengatakan bahwa 84.000 hektar luas wilayah Kampung Muara Beloan itu 95% merupakan rawa, seperti itu, karena posisinya memang terletak di bantaran Sungai Mahakam, Jadi apabila masyarakat setempat untuk bertani juga sangat tidak memungkinkan. Demikian. Satu lagi, pihak pemerintah kampung atau pemerintah desa telah mengajukan bantuan di pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Namun bantuan tersebut hingga saat ini juga belum direspon. Sementara demikian.
Baik, terima kasih rekan Zainul dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Asosiasi Karnaval Indonesia atau AKARI Provinsi Sulawesi Tenggara akan menampilkan 15 kostum pada Wonderful Archipelago Karnival Indonesia Jember Fashion Carnaval pada 2022 nanti. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD AKARI Sultra, Fajar Andika mengatakan 15 model ini akan memakai kostum dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kostum tersebut diantaranya mewakili Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, kemudian kostum yang mewakili Kabupaten Muna Barat yang dikenal dengan Tanah Seribu Gua dan tradisi kuda berkelahi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Ya, jadi Asosiasi Karnaval Indonesia atau AKARI Provinsi Sulawesi Tenggara ini akan menampilkan 15 kostum pada Wonderful Archipelago Karnival Indonesia atau WACI di Jember Fashion Carnaval tentunya untuk di tahun 2022. Ya, jadi ke-15 kostum ini merupakan kostum yang akan mempresentasikan Sulawesi Tenggara, mulai dari etnis Muna, Buton, Tolaki, dan lain-lain, menampilkan kearifan lokal budaya dan diangkat dalam balutan kostum yang merupakan rancangan dari AKARI Sultra sendiri. Ya, jadi kostum-kostum ini, Firda dan rekan-rekan Tribuners, merupakan rancangan dari tim AKARI. Di antaranya ada Ketua AKARI sendiri, yakni Fajar Andika, kemudian ada Amir dan Gilang. Ya, untuk pembuatannya sendiri memakan waktu 15 hari, sekira 15 hari untuk 15 kostum ini. Ya, memang waktu yang mereka peroleh cukup singkat, namun hasil yang diberikan oleh tim AKARI sangat memuaskan bagi para model, di mana para model ini mengapresiasi hasil dari para AKARI Sultra. Ya, tentu saja ke-15 kostum tersebut diantaranya mewakili Kota Bau-Bau, yakni ada Oputaiko, kemudian Kabupaten Buton Utara, ada menampilkan Waodeburi, kemudian dari Kabupaten Konawe Utara menampilkan kostum Raja Oveo. Kemudian kostum yang mewakili Kabupaten Muna Barat dikenal dengan Tanah Seribu Gua dan tradisi kuda berkelahi. Kemudian dari Buton Tengah ada menampilkan kostum Legenda Putri Menghilang. Kemudian ada pula kostum Raja Laodewuda atau manusia setengah ular. Kemudian kostum prajurit Kesultanan Buton, kemudian ada kostum Queen of Anoa, King of Anoa, Magical of Nanas Buton, kemudian kalau Sara Konawe, Pade Taau, Raja Halu Oleo, dan yang kostum terakhir merupakan burung Mekongga. Ya, bahan-bahannya sendiri terbuat dari material spons. Kemudian pernak-pernik dan aksesoris lainnya juga dipadukan dalam kostum tersebut. Nah, Ketua AKARI Sultra, Fajar Andika mengatakan bahwa pihaknya telah 2 kali mengikuti JFC ini. Untuk pertama kalinya yakni di 2018 lalu dengan menampilkan 11 model dan kostum, dan di tahun 2022 ini menampilkan 15 kostum. Ya, di 2019 hingga 2021 lalu sempat ditiadakan karena adanya pandemi COVID-19 dan baru terrealisasi di tahun ini. Nah, untuk event di tahun ini ada yang spesial dari JFC yang diikuti oleh AKARI Sultra, karena AKARI Sultra mendapatkan support dari 5 kabupaten kota di Sultra. Ya, support itu datang dari Kabupaten Buton Utara, Buton Tengah, Konawe Utara, Muna Barat, dan Kota Bau-Bau. Ya, jadi saat JFC nantinya ke-5 daerah ini juga akan mempromosikan daerah masing-masing.
pada saat GFC 2022. Ya, Akari juga berharap kedepannya Akari Sultra bisa mengadakan event serupa seperti GFC, mengingat GFC ini juga merupakan event internasional yang menempatkan Indonesia pada posisi ketiga setelah Brazil dan Amerika. Ya, untuk saat ini Akari Sultra tengah mengadakan juga event hampir serupa namun belum hingga ke tahap internasional, yakni Sultra Tenun Karnaval. Rizal Anzari yang mengenakan kostum Pade Ta'awu, ia mengaku senang dan bangga bisa dipercayakan kembali untuk kedua kalinya bergabung bersama Akari, mewakili Sulawesi Tenggara menampilkan kostum karnaval khas Sulawesi Tenggara, dan ia optimis di tahun ini mereka bisa menampilkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik. Ya, sebagai informasi tambahan Firda, kegiatan GFC atau Jember Festival Fashion Carnaval ini akan berlangsung selama 2 hari, yakni 6 hingga 7 Agustus 2022 mendatang. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Akari Sultra Fajar Andika, kemudian peserta GFC dari Akari Sultra Rizal Anzari, kemudian peserta lainnya yakni Rahmat Hidayat. Berikut liputannya untuk Anda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Andika, saya Ketua DPD Akari Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi sekarang hari ini kita mau persiapan untuk Jember Fashion Carnaval, yaitu di Waci Akari, yang akan tampil pada tanggal 6 Agustus. Jadi kita persiapannya untuk lagi bersih hari ini untuk di Sulawesi Tenggara. Itu kita punya 15 model yang akan memakai kostum-kostum dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi untuk kostum yang dipakai model-model kita mempresentasikan Sulawesi Tenggara. Di situ ada etnis Muna, ada etnis Buton, Tomati, Buton, dan lain-lain. Jadi semua kearifan lokal budaya kita angkat semua dalam satu balutan Sulawesi Tenggara. Gitu. Nah, nama saya Rizal Anzari, biasa dikenal dengan Ical. Sekarang saya lagi memakai kostum dari Kak Fajar, yaitu Pade Ta'awu dari Konawe. Perasaannya gimana nih Kak jadi peserta Festival Jember? Alhamdulillah, untuk kedua kalinya saya akan berangkat ke Jember Fashion Carnaval. Semoga tahun ini dapat membawa nama Sultra ke anca internasional. Semoga bisa menampilkan yang terbaik dan Sultra semakin bisa. Oke, persiapannya sendiri Kak supaya bisa tampilkan yang terbaik di sana seperti apa Kak? Nah, persiapan kita itu mulai dari prepare custom, mulai dari latihan sampai saat hari ini tadi kita mengadakan gladi resik untuk penampilan kami di Jember. Persiapan lainnya nih Kak, mungkin kayak fisik dan lain-lain supaya di sana fit dan bisa tampil maksimal seperti apa? Nah, setelah kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan, terus kita dimepetkan waktu untuk keberangkatan kita nanti tanggal 3, kita selalu bisa untuk istirahat dan mengkonsumsi vitamin supaya kita nanti berangkat di sana dalam keadaan sehat. Kostum apa yang akan Nama saya Aldi Rahmat Hidayat, biasa dipanggil Rahmat. Ini kostum dari Kak Fajar, kostum Kesultanan Buton yaitu Oputah Hitung. Jadi mengusung itu tema nanas dan Kesultanan Buton. Di sini ada benteng dan nanas ada di atas. Rasanya gimana Kak jadi salah satu peserta tadi? Sangat-sangat luar biasa bisa dipercayakan oleh Kabupaten Buton untuk khususnya Kota Bogor ya, untuk membawakan kostum yang luar biasa ini. Sangat-sangat luar biasa rancangan dari Kak Fajar dan tim. Pokoknya tahun ini sangat-sangat luar biasa untuk penampilan di Jember nanti. Oke, Kakak baru pertama kali ikut ya? Iya, baru pertama kali. Ritual pamit Raja Agung merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh kerukunan keluarga Tabut atau KKT sebelum memulai ritual pengambilan tanah. Rombongan KKT tiba di Balai Raya Semarak Bengkulu pada Senin 1 Agustus kira pukul
9, kemudian rombongan disambut oleh Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Seharusnya yang bertindak sebagai Raja Agung adalah Gubernur Maluku Rohidin Mersya, kemudian namun Gubernur Bengkulu sedang ada agenda perjalanan di luar kota, maka diwakilkan oleh Sekda Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Beta Misutra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Misutra. Terima kasih Wirda, selamat sore Tribuners. Kami sampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu saat ini sedang ada event nasional, konser nasional, yaitu Festival Tabut yang biasanya memang setiap tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram itu dilaksanakan di Provinsi Bengkulu nih Tribuners. Jadi sebagai informasi Tribuners, kami sampaikan juga bahwa pada tahun ini itu merupakan perdana Festival Tabut itu dilaksanakan kembali di Provinsi Bengkulu, karena sejak tahun 2020 ataupun 2021 kemarin, sudah dua tahun terakhir, Festival Tabut itu tidak dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dikarenakan pandemi COVID-19 nih Tribuners. Jadi pada tahun ini merupakan pertama kali Festival Tabut kembali dilaksanakan oleh kerukunan keluarga Tabut Bengkulen di Provinsi Bengkulu. Jadi kami informasikan juga kepada Tribuners itu untuk Festival Tabut itu dilaksanakan mulai dari tanggal 29 Juli kemarin sampai dengan nanti tanggal 8 Agustus tahun 2022 Tribuners. Selanjutnya untuk festival sendiri nantinya akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata, maksud kami Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno, yang kabarnya akan tiba di Provinsi Bengkulu besok itu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Beliau akan tiba di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, kabarnya itu sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat nih Tribuners. Jadi setelah kedatangan beliau, itu adalah salah satunya untuk membuka pagelaran Festival Tabut yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bekerjasama dengan kerukunan keluarga Tabut Provinsi Bengkulu yang tahun ini perdana dilaksanakan kembali. Jadi selain agenda KKT juga nanti kedatangan Menteri Sandiaga Uno itu juga akan datang ke Desa Blitar Seberang, Kabupaten Rejang Lebong untuk melihat ataupun meninjau lokasi tersebut sebagai kunjungan kerjanya bersama dengan Gubernur Bengkulu. Jadi setelah kepulangannya besok kurang lebih sekitar pukul 20-30 menit kalau saya tidak salah itu akan dilaksanakan pembukaan Festival Tabut ini Tribuners. Untuk sebelumnya itu kami informasikan juga kepada Tribuners itu setelah diadakan juga ritual namanya pamit Raja Agung itu sudah dilaksanakan kemarin pada hari Jumat, mungkin tadi perlu diralat pada hari Jumat malam. Itu adalah istilah dari keluarga kerukunan Tabut itu pamit kepada rajo yang ada di daerah tersebut. Namanya pamit Raja Agung itu dalam hal ini Gubernur Bengkulu. Namun karena kemarin Gubernur Bengkulu sedang tidak ada di tempat, maka diwakilkan oleh Sekda Provinsi Bengkulu. Selanjutnya seperti Tribuners lihat di layar saat itu adalah pengambilan tanah. Ini adalah ritual pengambilan tanah yang dilakukan oleh ketua ataupun dipimpin oleh ketua KKT Bengkulen di Tribuners pada malam dan hari yang sama dengan ritual pamit Raja Agung. Ya, kami informasikan juga terakhir tadi kami sudah memantau di lokasi festival. Saat ini sedang dilakukan persiapan terkait dengan acara pembukaan Festival Tabut yang besok akan dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Tadi kami lihat di lokasi juga sudah ada pemasangan waring-waring itu untuk antisipasi karena di lokasi tersebut ada seperti tower Tribuners namun dalam kondisi yang sudah kurang bagus, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka pemerintah setempat memasang beberapa waring di lokasi dengan tujuan agar tidak membahayakan. Saya rasa demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bengkulu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Memperingati HUT RI Karang Taruna Kelurahan Sukur, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minut, Provinsi Sulut menggelar lomba figura hari Minggu 31 Juli kemarin. Figura adalah tradisi warga Sulut di mana pesertanya memakai pakaian tokoh tertentu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Arthur Ambis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Firda. Tribuners, jadi kegiatan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh pada tahun 2022 ini
diperingati dengan cara yang beragam oleh warga Indonesia. Jadi salah satunya di Kelurahan Syukur, Kecamatan Air Madini, Kabupaten Kutai Utara, Provinsi Sulawesi Utara, HUT Kemerdekaan RI diselenggarakan dengan berbagai cara. Jadi salah satunya dengan mengangkat kearifan lokal, yakni Festival Figura. Jadi Festival Figura ini menjadi salah satu ciri khas masyarakat Sulut yang dilaksanakan pada awal tahun maupun di momen-momen tertentu, dan figura ini menampilkan para peserta yang memakai kostum-kostum tokoh-tokoh tertentu, dan ada kalanya ini sering disalah mengerti karena ada pria yang memakai baju wanita maupun sebaliknya. Namun ini semua hanya atraksi saja dan hiburan, dan ini sudah berlangsung ratu tahun di Manado. Jadi pelaksanaannya di Kelurahan Syukur ini berlangsung cukup meriah, di mana warga sangat terhibur, bukan hanya warga Syukur, namun pengendara lalu lintas yang melintas di Jalan Manado Bitung juga sangat bergembira dengan ajang ini meskipun terjadi kemacetan, dan ini menempuh rute yang hampir 3 km, jadi para peserta berjalan kaki menyusuri rute tersebut sambil meminta sumbangan uang kepada warga yang melintas. Demikian. Baik, terima kasih rekan Arthur dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Ferdinanda besertaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!